Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Pada abad ke-22, naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh pemanasan global telah menghancurkan kota-kota pesisir dan secara drastis mengurangi jumlah orang di dunia. Orang-orang telah menciptakan robot Mecha. Mereka adalah makhluk humanoid yang mampu berpikir tetapi kurang dalam emosi. Kami bergeser ke depan 18 bulan ke keluarga yang memiliki seorang putra yang saat ini dalam kriostasis. Dia sekarang menunggu untuk menemukan obat untuk penyakitnya yang melemahkan. Ibunya belum mampu mengatasi secara emosional dengan keadaan yang telah membawa anaknya pergi. This video is sponsored by QD. QD is Asia's largest platform for students, tutors, and coaches to find and book lessons online or offline, all from a single platform. Sign up at QD today. Suaminya yang bekerja di Cybertronics bergabung dengan perusahaan untuk ujian. Tes tersebut merelakan keluarga untuk mencoba hidup dengan Mecha terbaru perusahaan. Bocah Mecha ini merupakan hasil penelitian sang pencipta untuk membuat robot yang bisa mencintai manusia. Pada awalnya sang ibu marah, percaya bahwa suaminya sedang berusaha untuk menggantikan anak mereka. Tetapi sang ibu mencoba memahami bocah Mecha itu. Suaminya menjelaskan bahwa jika mereka memutuskan untuk mempertahankan anak laki-laki Mecha, dia harus menanamkan dirinya pada anak laki-laki itu. Karena pencetakan itu permanen, Mecha Boy harus dikirim kembali untuk dihancurkan jika sang ibu memutuskan bahwa dia tidak menginginkannya lagi. Akhirnya sang ibu memutuskan untuk mencoba proses pencetakan. Dengan membaca daftar kata, dia memungkinkan Mecha Boy merasa lebih intens. Dia memberinya boneka beruang robot yang sebelumnya milik putranya. Segalanya tampak berjalan dengan baik untuk keluarga, dan suatu hari ditemukan obat yang mengembalikan kesehatan putranya. Putranya memandang bocah Mecha bukan sebagai manusia, tetapi lebih sebagai mainan atau boneka. Suatu hari, sang putra meminta ibunya untuk membacakannya Pinocchio. Bocah Mecha menjadi terpikat dengan kisah tersebut, yang melibatkan boneka kayu menjadi bocah sejati berkat peri biru. Sang putra menjadi cemburu pada bocah Mecha dan membujuknya untuk melakukan beberapa tindakan yang benar-benar mengganggu, seperti memotong rambut ibu saat dia tidur. Di pesta biliar, salah satu teman putra menusuk bocah Mecha dengan pisau, mengaktifkan program perlindungan dirinya. Kemudian bocah Mecha meraih putranya dan menariknya ke dasar kolam. Yang lain melompat dan menyelamatkan putranya sebelum dia tenggelam. Mereka mengklaim bahwa bocah Mecha itu berbahaya di sekitar manusia. Sang suami meyakinkan ibu bahwa dia harus mengembalikan bocah Mecha itu kepada penciptanya untuk menghancurkannya. Mereka berpikir bahwa jika seorang bocah Mecha bisa mencintai seseorang, maka dia juga bisa membenci seseorang. Ketika bocah Mecha tiba di sana, ibu tiba-tiba berubah pikiran. Dia meninggalkan bocah Mecha di hutan agar dia tidak hancur. Dengan robot Teddy sebagai satu-satunya pendampingnya, bocah Mecha diingatkan akan petualangan Pinocchio. Dia memutuskan untuk menemukan peri biru sehingga dia bisa membuatnya menjadi anak laki-laki sejati. Anak laki-laki Mecha dan robot Teddy ditangkap dalam pameran daging. Ini adalah acara bergaya sirkus, di mana Mecha usang dihancurkan di depan kerumunan orang yang membenci Mecha. Manusia-manusia itu percaya bahwa mereka berbahaya dan mereka adalah penyebab pengangguran manusia. Bocah Mecha akan dihancurkan, dia memohon hidupnya. Penonton, terbuai oleh kenyataan bahwa dia tampak sangat seperti manusia, memberontak dan membiarkan bocah itu melarikan diri bersama Mecha pengawal laki-laki untuk menghindari pihak berwenang. Bocah Mecha, robot Teddy, dan pengawal tiba di kota resor yang glamor di New York, di mana mesin penjawab holografik mengarahkan mereka ke puncak Rockefeller Center di reruntuhan Manhattan. Di atas reruntuhan Manhattan, bocah Mecha bertemu penciptanya. Pencipta mengatakan kepadanya bahwa dia telah menunjukkan kemampuan untuk mencintai dan menginginkan orang lain. Bocah Mecha menemukan bahwa ia memiliki banyak salinan dirinya, termasuk varian perempuan, semua kotak dan siap untuk dikirim. Kehilangan rasa individualitas, ia mencoba untuk jatuh dari gedung tinggi ke laut. Saat dia tenggelam di bawah air, dia melihat seseorang yang terlihat seperti peri biru.
Ternyata pengawal yang menyelamatkannya di pesawat amfibi. Sebelum bocah Mesia dapat berbicara, pihak berwenang membawa robot pengawal itu pergi menggunakan elektromagnet. Jadi bocah Mesia itu dan robot Teddy mengambil kendali pesawat dan pergi menemui peri. Ternyata peri itu benar-benar patung dari atraksi terdekat. Mereka kemudian terjebak oleh roda ajaib yang jatuh di kendaraan mereka. Karena dia percaya peri biru itu nyata, bocah Mesia meminta patung itu untuk mengubahnya menjadi bocah sungguhan. Dia terus bertanya pada patung itu sampai sumber daya internalnya habis. 2000 tahun kemudian, manusia punah, dan Manhattan sekarang terkubur di bawah es glasial. Sekelompok Mesia yang dikenal sebagai spesialis menjadi sangat tertarik untuk mempelajari lebih banyak tentang manusia. Mereka menemukan dan menghidupkan kembali Teddy dan bocah Mesia. Bocah itu berjalan menuju patung peri biru tetapi patung itu jatuh ketika dia menyentuhnya. Para spesialis merekonstruksi rumah keluarga dari ingatan bocah Mesia. Mereka menunjukkan kepadanya melalui gambar interaktif peri biru bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi anak laki-laki sejati. Atas desakan bocah Mesia, mereka memanfaatkan pengetahuan mereka untuk menciptakan kembali ibu menggunakan untaian rambut yang disimpan boneka robot. Anak laki-laki Mesia menghabiskan hari yang paling menyenangkan bersama ibu. Saat dia berbaring untuk tidur di malam hari, dia memberitahu anak laki-laki Mesia bahwa dia selalu mencintainya. Narator memberitahu kita bahwa ini adalah momen abadi yang ditunggu-tunggu oleh bocah Mesia. Bocah Mesia akhirnya tertidur dan pergi ke tempat di mana orang bermimpi. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.